Welcome to channel Rudy Motovlog bosku. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman menjelang sore. Di kesempatan ini saya menjawab komen teman-teman yang di YouTube saya, enak Yamaha Frigo atau Mio Gear Bang untuk dua anak. Jadi kita jawabnya melalui video teman-teman agar dapat dipahami oleh teman-teman semua. Jadi yang utama saya akan jelaskan dari Yamaha Frigo dulu ya teman-teman. Ini yang saya gunakan harian bersama istri. Jadi kadang-kadang menggunakan Yamaha Frigo dan kadang-kadang juga menggunakan Yamaha Mio Gear. Oke, baik teman-teman. Jadi yang saya bahas utama adalah Yamaha Frigo. Bagaimana Frigo? Oke, kita akan jelaskan di Frigo dulu. Untuk Yamaha Frigo ini tinggi saya 164, istri saya 160. Jadi ketika berboncengan posisi saya dengan berat badan 80 kg, istri saya 75 kg, menggunakan Yamaha Frigo. Anak saya yang di depan posisinya beratnya 25 kg, yang kecil sekitar 10 atau 13 kilo ya teman-teman ya. Jadi untuk Frigo, untuk berboncengan jarak dekat ataupun jauh dia masih enak. Dan di pom bensin, ketika kita melakukan pengisian pun kita tidak perlu turun karena posisinya tangkinya ada di depan. Kekurangannya ketika kita menaruh botol, posisi tangkinya di depan, jadi untuk penaruhan botolnya susah, jadi harus menggunakan kantong kresek. Nah itu teman-teman, kekurangan dan kelebihannya saya bahas. Jadi ketika berboncengan, untuk tempat duduknya Yamaha Frigo ini dia sangat lebar, dan kekurangannya dia keras, agak keras ya. Dia menggunakan bahan dari kulit jeruk, bentuknya kulit jeruk ya, agak keras. Tempat duduknya dia lebar, anak saya bisa duduk pada posisi bagian depan sini teman-teman. Untuk tempat duduknya ya, dia bisa duduk di depan sini. Posisi saya, posisi anak saya, dan posisi istri saya, dia sangat enak untuk tempat duduknya. Tidak ada masalah untuk tempat duduk, dia lebar, besar tempat duduknya untuk berboncengan. Untuk bahan bakarnya ntar kita sampaikan di video selanjutnya ya, masalah dari bahan bakar Frigo dan Yamaha Mio Gear. Yang kita bahas hari ini adalah Yamaha Frigo atau Yamaha Mio Gear, enak yang mana untuk berboncengan jarak jauh ataupun dekat. Untuk selama ini suspensinya ya, ketika berboncengan jarak jauh, ketika ada lobak yang lumayan dalam dia bunyi teman-teman. Untuk Frigo dia bunyi, dan gear juga bunyi. Mumpung saya masih ingat, gear juga bunyi. Namanya juga suspensinya pendek untuk matic. Jadi untuk penaruhan barangnya dia agak susah karena gantungannya harus digantung ya, kantong kresek, karena tidak ada untuk penaruhan botol minum. Itu untuk Frigo. Untuk ruang penyimpanan, kita bersama saya, istri dan anak saya 2 orang, kami ketika perjalanan jauh yang ditempuh kisaran 200 kilo, itu ada juga ya untuk jeda yang istirahatnya. Untuk ruang penyimpanan kami tidak perlu khawatir karena ruang penyimpanannya sangat besar. Untuk Yamaha Frigo
kapasitasnya 25 liter untuk penyimpanan, jadi tidak perlu khawatir, kita bisa menaruh jas hujan posisi bagian dalam tuh ya. Kondisi di Maraban hujan, jadi saya taruh ya untuk mengeringkan, tapi kondisinya cuacanya yang tidak mendukung. Jadi kita kembali ke pembahasan. Jadi untuk penaruhannya enak pada bagian dalam, dia sangat luas untuk penaruhannya. Ketika di perjalanan juga saya selalu membeli keperluan seperti susu yang kotakan ya, yang 900 gram itu bisa sampai dengan 5 kotak untuk pembelian. Dilepas kotaknya bisa ditaruh bagian dalam. Itu senangnya saya menggunakan dari Frigo. Oke, kita ke gear. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Semoga di video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung mau gear atau Frigo, Dan sebelum saya bahas gear, untuk posisi tangan dia lebih enak. Untuk Frigo, gear pun juga enak, tergantung panjang atau pendeknya tangannya. Kalau teman-teman tangannya sedang, Frigo juga enak. Kalau gear tangan terlalu panjang kurang enak tuh teman-teman. Posisi tinggi badan untuk teman-teman yang posisinya tinggi 160 itu untuk Frigo agak jinjit, tidak telapak kaki kita tidak menempel sempurna di pada bagian aspal atau jalan untuk Frigo ya. Kalau gear dia untuk posisi kaki stabil atau menampak ke aspal. Untuk 160 enak karena gear lebih rendah, tidak terlalu tinggi untuk gear. Oke. Jadi semua tergantung selera, tergantung kebutuhan. Untuk teman-teman yang masih bingung untuk boncengan jalan jauh atau jarak yang jauh ditempuh, itu teman-teman untuk Frigo. Jadi untuk boncengan, bawa barang, Frigo enak. Cuma untuk kita yang sering ke Indomaret, Alfamart, susahnya untuk penaruhan botol minum. Kelebihannya di pom bensin tidak perlu turun karena posisi kita satu anak di depan, satu anaknya yang di belakang, jadi susah untuk turun. Jadi itulah kelebihannya dari Frigo untuk boncengan. Di ketika jalan jauh suspensinya enak, walaupun jedak-jeduk posisi bagian depan. Di ketika ada lobak yang lumayan dalam. Untuk posisi, sebelum saya bahas gear ya, untuk posisi ban, gear sama Frigo, saya jelas Frigo dulu. Frigo di ketika ada bagian biding-biding jembatan ya, pas posisi jembatan itu pasti ada bagian untuk ban mobil ya, seperti ini ya. Tuh. Untuk Frigo dia lebih stabil karena posisi bannya lebih besar. Jadi untuk jatuhnya, untuk slipnya itu agak lebih stabil aja, lebih enak untuk Frigo karena posisi bagian bannya dia lebih besar. Oke, semoga dapat bermanfaat ya. Kalau ada kekurangan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Jangan lupa selalu dukung channel saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Yang selanjutnya saya akan membahas dari Mio Gear teman-teman. Untuk Mio Gear gimana bang? Oke, untuk Mio Gear saya kemarin boncengan bersama istri. Kami melakukan perjalanan yang ya lumayan lah bersama 2 anak saya. Untuk penaruhan botol minum, terutama anak saya yang kedua ya, dia sering dot, itu penaruhannya lebih enak pada bagian depan karena untuk penaruhan dot dia ada. Untuk melakukan pengecasan dia sama-sama bisa ngecas handphone untuk Frigo ataupun gear. Jadi itulah kelebihan dari gear. Yang utama tadi untuk penaruhan botol minum dia lebih enak. Untuk ruang kaki
Frigo lebih besar tapi tidak bisa naik ke posisi bagian atas. Kalau saya jelaskan ya agar teman-teman lebih jelas. Saya minta maaf videonya terlalu agak panjang, lebih daripada 10 menit, karena agar teman-teman dapat lebih memahaminya teman-teman dalam memilih dua buah sepeda motor ini. Untuk anak saya yang paling kecil, dia lebih stabil untuk kesini ya, jinjitnya masih ada. Kalau di situ dia tidak ada tempat ruang untuk kakinya, jadi agak susah. Untuk saya, ketika saya capek di sini, kaki saya bisa posisi bagian sini, berpindah-pindah posisi kaki. Di video yang lainnya juga saya sampaikan, untuk penaruhan barang dia ada dikasih di sini. Tuh, di sini juga ada penaruhan barang, jadi gear lebih untuk penaruhan barangnya. Untuk kantong kresek bisa di belakang ataupun pada bagian depan. Untuk ruang penyimpanan Mio gear kecil ya, seperti Jupiter, seperti Matic yang lain dia kecil, seperti Honda Scoopy dia sama kecil. Frigo besar seperti NMAX, seperti Aerox. Jadi inilah kelebihan daripada Frigo. Untuk jarak jauh gimana bang? Oke, untuk jarak jauh Mio gear di ketika jalan yang hancur, dia untuk posisi bagian bawahannya bisa kena teman-teman tuh, karena dia terlalu apa ya, kalau menurut saya ceper ya, apalagi kita berboncengan bersama keluarga, dia lebih rendah posisi ke bagian aspalnya. Itu teman-teman yang pernah saya alami. Saya berbicara berdasarkan fakta yang saya gunakan sehari-hari. Tuh, kenapa Frigo lebih stabil? Karena dia lebih tinggi. Tuh teman-teman, pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi. Di sini saya tidak menjatuhkan atau menjelek-jelekan kedua buah sepeda motor ini. Saya cuma membandingkan untuk teman-teman yang masih bingung untuk memilih Frigo atau Mio gear. Untuk pengisian bahan bakar kita terpaksa harus turun daripada sepeda motor ini, karena posisi tangkinya atau tempat pengisiannya ada di bagian jok, bagian dalam. Jadi terpaksa kita harus turun. Tuh teman-teman, jadi ada kekurangan dan ada kelebihannya. Jadi agar teman-teman tinggal menyiapkan budget. Untuk harga berapa bang? Dia selisih kisaran 2 jutaan, lebih mahal Frigo, tapi untuk teman-teman dipastikan mendapatkan potongan harga. Nah itu teman-teman, kalau Frigo ya anggaplah 1 jutaan, untuk gear 800 ribuan untuk potongan harga di tempat kalian. Aku juga nggak tahu ya teman-teman ya, jadi silahkan untuk yang mau pilih-pilih sepeda motor, mau gear atau Frigo. Untuk ruang kaki saya sudah jelaskan, untuk tangan saya sudah jelaskan di video tadi, yang lain tidak ada perubahan. Oke, untuk tempat duduk yang terakhir ya, yang saya jelaskan, untuk tempat duduk dia lebih kecil tuh, dia tidak lebar seperti Frigo. Kalau Frigo dia sangat lebar tempat duduknya. Untuk boncengan anak enak, cuma semuanya ada kekurangan dan kelebihan. Cuma untuk teman-teman yang beratnya cuma 50 kg, anaknya lebih enaknya di gear. Kenapa bang? Kakinya tidak ngangkang teman-teman, jadi nggak sakit. Untuk paha ya, paha anak, kalau masalah enakan anak di gear. Dia karena untuk tempat duduknya dia lebih menyempit, tapi kalau untuk enaknya dia kurang lebih ya, untuk enaknya kurang lebih. Jadi untuk boncengan dia kurang lebih, cuma untuk yang pengendara lebih stabilnya menggunakan Frigo. Untuk berboncengan anak pun lebih enak, cuma agak ngangkang sedikit, agak terbuka untuk paha anak kita. Itu teman-teman.
Kalau gear tidak, karena ada sempit untuk paha, jadi lebih stabil. Itu teman-temannya yang terakhir yang saya sampaikan. Untuk kempukannya gimana bang? Oke, untuk jarak jauh kempukannya untuk Frigo dia saya bilang keras banget enggak juga ya, sedang untuk Frigo. Untuk yang di belakang juga sedang. Untuk gear dia lebih empuk, gear ya, dia lebih empuk. Itu yang saya jelaskan tadi. Untuk kaki anak, untuk pahanya lebih stabil yang ini. Kalau jarak jauh Frigo juga enak, cuma paha untuk anak kita ngangkang lebih apa ya, untuk kakinya agak terbuka, jadi perlu ada istirahatnya. Baik teman-teman, itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya meminta maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung mau memilih Yamaha Frigo atau Mio Gear. Semoga dapat bermanfaat, dapat membantu. Kalau ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya meminta maaf. Jangan lupa selalu dukung kemajuan channel saya dengan menekan tombol like, subscribe, dan share ke sosial media teman-teman. Dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.